Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika yang sangat mudah. Kali ini kita memasuki materi untuk matematika wajib kelas 10, yaitu vektor. Oke, untuk vektor sendiri kamu sudah mempelajarinya di kelas 10 pada pelajaran fisika. Nah, tidak jauh beda dengan materi yang ada di fisika. Kali ini kita akan lebih memahami dan mendalami tentang materi vektor. Cekidot kita bahas. Oke, untuk vektor, definisinya ya, vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Ada nilai dan ada arah. Misalkan nih, garis AB ya. Saya gambarkan garis AB. AB, karena dia AB, panahnya saya buat di B. Ya, ada titik A yang menjadi titik pangkal namanya. Titik pangkal itu berarti titik awal ya. Kemudian karena dia panahnya ke B, berarti si B ini menjadi titik ujung. Titik akhir ya. Untuk notasi penulisan vektor, kalau dia dua huruf karena garis AB ya. Jadi AB ada tanda di atasnya, tanda garis ya. Bisa juga seperti ini, tanda panah gitu, sama saja ya. Kita pakai yang ini, berarti ini bacanya vektor AB. Kalau dua huruf berarti dia harus huruf besar. Misalnya saya mau buat jadi huruf kecil nih, saya buat nih vektor A ya. Jadi vektor A. A ini bisa diganti abjad dari A sampai Z. Paham ya? Kalau dua huruf berarti dia huruf kapital dengan tanda garis di atasnya. Kalau satu huruf berarti dia huruf kecil dengan tanda garis di atasnya. Oke? Jadi ini vektor AB sama dengan vektor A. Gimana kalau saya mau buat vektor BA ya? Saya buat seperti ini. B di sini. Ini A. Si B menjadi pangkalnya, si A menjadi ujungnya. Jadi ini namanya vektor BA. Ya, penulisan vektor berarti dari titik pangkal ke titik ujungnya. Jadi kalau AB pangkalnya A, B-nya ujung. Kalau BA, B-nya pangkal, A-nya ujung. Saya buat ini kalau dalam vektor A, ya ini jadinya minus vektor A. Jadi tanda minus pada vektor menandakan dia arahnya yang berlawanan dengan vektor awalnya. Ya, kalau tadi kan ini dari A ke B, vektor A. Kalau B ke A berarti minus vektor A. Minus di sini menandakan arah yang berlawanan pada vektor. Oke, ini untuk arahnya. Bagaimana untuk nilai? Karena vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nilai itu adalah panjang garis AB atau panjang vektornya. Untuk lebih paham, saya kasih contoh soal berikut ini. Untuk contoh menandakan vektor itu memiliki arah dan nilai, oke langsung saja. Ada dua soal ya, yang mana nanti kita gambarkan di sumbu koordinat. Untuk mempermudah, saya menggunakan kotak-kotak ya. Kalau nanti pengerjaannya tidak pakai kotak-kotak juga bisa. Ini hanya untuk menentukan bahwa nilainya itu ada ya. Misalnya gambar vektor U yang panjangnya 3 satuan dan arahnya ke utara. Kita akan menggambar vektor U dengan panjangnya 3 satuan dan arahnya ke utara. Terserah kita memilih titik pangkalnya ya. Misalnya kita ambil titik pangkalnya di sini. Oke. Ini titik pangkal. Kita menentukan titik ujungnya dengan panjang 3 satuan. Kita pindahkan dia ke arah utara. Utara berarti di atas ya, ke arah. Kalau kamu tahu mata angin berarti utara itu ke atas. 1, 2, 3. Inilah menjadi titik ujungnya. Ya, berarti kalau saya tarik garisnya. Ya. Dan tanda panahnya ke atas karena dia ke utara. Inilah yang dikatakan vektor U. Paham ya? Nah, selanjutnya kita ingin menggambar yang B, yaitu vektor W yang panjangnya 4 satuan dan arahnya ke barat. Oke. Kita pilih lagi, terserah mau mana menjadi titik pangkalnya. Misalnya di sini titik pangkalnya. Kita harus cari titik ujungnya dengan panjang 4 ke arah barat. Di mana barat? Barat itu adalah di kirinya kamu ya. Oke, kita berarti berpindah ke kiri sebanyak 4 peta. 1, 2, 3, 4. Berarti inilah menjadi titik ujungnya. Kita buat garisnya.
Nah, inilah yang dikatakan vektor W. Ya, paham ya bahwa vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Semoga kamu bisa paham. Next, kita akan mempelajari bagaimana cara penulisan vektor. Cara penulisan vektor ada 3 ya. Yang pertama, dia secara baris dikatakan vektor baris ya. Vektor baris ya. Misalnya vektor A. Oke. Dia ada, kita vektor ini akan membahas tentang vektor di dimensi 2 atau di ruang 2 dan vektor di ruang 3 atau dimensi 3 ya. Tetapi pada umumnya yang dipelajari di kelas 10 ini, di SMA kelas 10 ini, kita akan membahas vektor yang berada di dimensi 3 atau di R3 ya. Jadi vektor A kalau dia di dimensi 2 ya, kalau vektor itu di R2, kalau R2 itu berarti dia koordinatnya itu sampai XY. Jadi vektor A sama dengan XY. Nah, ini yang dikatakan vektor baris. Dia berupa horizontal. Nah, kalau di R3 ya, kalau di R3 berarti vektor A sama dengan itu tambah dia X, Y, Z. Paham ya? Jadi kalau dikatakan dia vektor baris, penulisannya secara baris, berarti dia secara horizontal. Kalau di R2 dia XY, kalau di R3 berarti XYZ ya. Tetapi di kelas 10 SMA ini kita hanya fokus ke R3 saja ya. Oke, ini untuk yang baris. Bagaimana untuk yang kolom? Berarti vektor kolom. Ya. Vektor kolom, jadi vektor A, jadi dia bentuknya secara vertikal. X, Y, ya, ini untuk di R2. Kalau di R3 berarti vektor A sama dengan X, Y, Z. Paham ya? Bisa baris, bisa kolom. Yang ketiga, kita masuk yang vektor basis. Nah, vektor basis ini merupakan ciri khusus dari vektor penulisannya ya. Jadi vektor A itu XI. XI ditambah YJ, jadi IJ. Tetapi untuk di R3, jadi vektor A sama dengan XI ya, kemudian ditambah YJ, kemudian ditambah ZK. Jadi IJK yang kita gunakan. Paham ya? Kalau kurang paham kita bahas dengan contoh soal. Misalkan vektor A ya, 2i ditambah 3j dikurang 2k. IJK-nya kita buat tanda vektor. Oke, kalau saya ubah dia dalam bentuk baris, maka jadinya 2,3, minus 2. Paham ya? Kalau saya jadikannya bentuk vektor kolom, berarti dia dalam bentuk vertikal. Berarti 2, 3, minus 2. Paham ya? Oke, selanjutnya misalkan vektor B ya, minus 2J tambah K. Minus 2J tambah K. Oke? Kalau kita lihat ini tetap dia pada R3 karena sampai K. Kalau dia di R2 berarti IJ. Jadi bukan berarti ketika dia JK saja dia berada di R2, tetapi tetap di R3 karena sampai K. Ya. Bagaimana kalau kita membuat dalam vektor barisnya? Vektor A. Nah, si I itu kan tidak ada ya. Tetapi dalam baris atau kolom dia tetap harus ditulis. Jadi dianggap 0, minus 2, 1. Itu dalam bentuk baris. Bagaimana dalam bentuk kolom? 0, minus 2, 1. Paham ya? Kalau dalam basis dia ada yang hilang, tetapi dalam baris dan kolom maka dia tetap dibuat 0. Semoga kamu bisa memahaminya. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Al-Hijab, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.